Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Anenggolan dengan NIM 10202233035. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas individu untuk mata kuliah DWBI yang diampu oleh Bapak Abdullah Fajar. Baik, sekarang saya akan kepada soal yang pertama, di mana soal yang pertama adalah tren penjualan tahun ke tahun. Pertanyaannya, melihat tren penjualan tahunan dalam bisnis intelligence ini adalah matriks paling dasar untuk melihat performa makro perusahaan. Nah, secara teknis, data tahunan tersimpan di dalam tabel dimensi waktu DIM, sedangkan angka rupiah atau omset ada di tabel fakta atau penjualan fakta. Oleh karena itu, saya melakukan join antara tabel fakta dan dimensi waktu. Saya menggunakan fungsi agregasi sum atau total penjualan untuk menotal seluruh transaksi. Kuncinya ada di grup by tahun tanpa grouping ini. SQL hanya akan memberikan satu angka total besar padahal kita ingin melihat perpecahannya per tahun. Di sini saya mengetik sintaks select, lalu dim w tahun sum if. Di sini saya mengambil kolom tahunan dari tabel dimensi, lalu menjumlahkan total penjualan dari tabel utama. A, if, join, waktu, dim, dim, wait. Lalu on, if, id, waktu, sama dengan dim, w, id, waktu. Di sini saya sambungkan kuncinya yaitu id waktu. Di sini saya mengelompokkan angka berdasarkan tahun lalu mengurutkan tahun dari yang terlama. Sekarang saya akan mencoba untuk run. Pada kesempatan. Baik, di sini sudah terlihat, kita lihat hasilnya. Ini memberikan gambaran umum apakah performa perusahaan sedang menanjak atau menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, omsetnya sebesar 585,96053, 2024 471,56692. Baik, yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap yang kedua atau soal yang kedua, yaitu tren penjualan bulan ke bulan tahun 2024. Yang kedua, kita ingin melihat granularity atau detail yang lebih dalam, yaitu tren bulanan di tahun 2024. Yang selanjutnya kita akan mengetik sintaksnya. Query-nya mirip dengan sebelumnya, namun di sini saya menambahkan filtering menggunakan klausa where dim underscore w tahun 2024. Ini penting agar tahun 2023 tidak ikut terhitung. Di sini saya akan mengetik sintaksnya. Dim w
dot bulan dim w dot nama bulan, lalu sum IV total penjualan S omset bulanan. From penjualan fakta TV. Lalu join waktu dim W on TV ID waktu dengan dim W .id waktu where dim underscore W tahun, di sini saya memakai tahun 2024, group by dim W bulan dim W nama bulan, order by dim W bulan. Baik, di sini saya sudah mengetik sintaksnya, yaitu select dim W bulan, dim W nama bulan, sum PV total penjualan S omset bulanan. From penjualan fakta PV join waktu dim W on PV ID waktu sama dengan dim W ID waktu where dim W tahun sama dengan 2024 group by dim W bulan dim W nama bulan, lalu order by dim W bulan. Ini saya akan coba run. Nah, untuk hasilnya sudah dapat kita lihat seperti output di sini. Data sudah tersaji urut dari Januari hingga Desember, siap untuk divisualisasikan ke dalam line chart. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ada soal nomor 3. Di mana di soal nomor 3 ini dengan wilayah dengan omset yang paling sedikit. Selanjutnya nomor 3 tujuannya adalah identifikasi masalah. Kita ingin mengetahui wilayah mana yang performanya paling rendah atau underperforming. Nah, untuk hasil dari nomor 2-nya kita boleh melihat di sini nama bulan dengan omset bulannya semua sudah lengkap dari Januari hingga Desember dengan omset bulan yang lengkap. Sini saya akan melanjutkan dengan sintaks nomor 3. Select. Sini saya ambil nama wilayahnya dulu dengan sintaks sebagai berikut. Lalu saya hitung total omset wilayah itu dengan sintaks berikut. Lalu saya join ke tabel wilayah, lalu menyambungkan ID wilayah dengan sintaks berikut. Nah, di sini saya mengelompokkan per nama wilayahnya.
dengan sintaks sebagai berikut. Lalu saya mengurutkan dari yang paling kecil ke paling besar dengan sintaks sebagai berikut. Order by total ASC. Limit 1. Baik, di sini saya mengambil cuma satu baris paling atas atau yang terkecil. Sintaks untuk nomor 3 sebagai berikut. Kita boleh melihat select dual nama wilayah, sum PV, total penjualan as total. Lalu from penjualan fakta PV, lalu join wilayah dim dual. On PV ID wilayah sama dengan dual ID wilayah. Group by dual nama wilayah, order by total ASC, lalu limitnya 1. Kitaran. Oke, untuk hasil atau output dari nomor 3 kita bisa melihat untuk wilayah Jakarta kita bisa melihat totalnya ada di 291 36192. Nah, hasilnya keluar bagi manajemen wilayah ini memerlukan strategi marketing tambahan. Oke, sekarang kita lanjut kepada soal yang nomor 4 karena output dari nomor 3 sudah dapat yaitu dengan wilayah Jakarta totalnya 291 36192. Kita lanjut untuk soal nomor 4 dengan soal rata-rata nilai belanja per wilayah. Nomor 4 di sini saya menghitung average basket size. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa besar pelanggan berbelanja dalam satu kali transaksi. Oke, di sini saya akan memulai mengetik sintaksnya. Select fill nama wilayah. Di sini saya mengganti sum menjadi average karena rata-rata atau rata-rata. S rata-rata. Lalu saya ketik from penjualan fakta PP join wilayah dim wheel. Di sini saya join tabel wilayah, lalu on tv.id wilayah sama dengan will ID wilayah. Di mana di sini digunakan untuk menyambungkan ID-nya group by will nama wilayah. Order by rata-rata DESC atau DES. Di sini saya mengurutkan dari yang besar ke yang paling kecil. Untuk sintaks nomor 4 kita bisa melihat di sini select dual nama wilayah, AFJ atau average, PF total penjualan, S rata-rata, from penjualan fakta PV, join wilayah, dim dual, on PD ID wilayah, dual ID wilayah, group by dual nama wilayah, order by rata-rata des. Saya mencoba merun. Terus sekarang saya akan select dual nama wilayah.
lantas rata-rata. Di sini. Oke, baik. Untuk yang nomor 4, di sini kita bisa melihat nama wilayahnya ada Surabaya, Bandung, dan Jakarta dengan average belanja. Yang pertama ada Surabaya dengan 5669351212, Bandung dengan 5639703425, Jakarta dengan 4776424918. Nah, data ini memberi insight tentang daya beli atau perilaku belanja konsumen masing-masing daerah. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, tiga kategori produk kuantiti terendah 2023 sampai 2024. Di nomor 5 ini kita akan menganalisis performa produk yang kita cari produk yang secara volume atau kuantiti paling sulit terjual selama 2 tahun terakhir. Nah, sekarang kita akan beralih ke sintaksnya. Select P nama produk tung TV jumlah S terjual from penjualan fakta TV join produk im P on TV ID produk TID produk. Oke, yang selanjutnya kita ketik lagi join waktu im on TV ID waktu tim W ID lalu where tim W 2 tahun between 2023 and 2024. Karena tadi di perbandingan di soal ada 2023 sampai 2024. Group by T nama produk order by I terjual limitnya 3. Baik, di sini saya akan mencoba memeriksa lagi select P
nama produk, sum PV jumlah, S quantity terjual, from penjualan fakta PV. Join produk dim P on PV ID produk sama dengan PID produk. Lalu join waktu dim W on PV ID waktu dim W ID waktu. Where dim W tahun between 2023 and 2024, group by P nama produk, order by quantity terjual limit 3. Nah, untuk soal nomor 5 kita bisa melihat di sini saya menggunakan pada sintaks tadi, query ini melibatkan multiple joins ya, karena kita butuh data dari 3 tabel, fakta untuk jumlah, produk untuk nama, dan waktu untuk filter tahun. Saya gunakan where between 2023 and 2024 untuk cakupan waktunya, karena fokus di sini adalah kolom jumlah unit barang, bukan total penjualan uang. Kita ambil 3 terbawah dengan limit 3. Nah, dari sini produk-produk ini mungkin perlu dievaluasi ulang apakah stoknya perlu dikurangi atau promosinya ditingkatkan. Nah, untuk nama produknya, produk D itu kuantiti terjual 234, produk B kuantiti terjual 234 juga, produk A 271. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6, perbandingan total penjualan tiap bulan 2024. Soal ke-6 ini meminta data perbandingan bulanan. Ini sebenarnya validasi data dari soal nomor 2 tadi. Nah, di sini query-nya sama persis. Kita memastikan data tergrup berdasarkan bulan dan filter hanya untuk tahun 2024. Nah, sekarang saya akan mencoba mengetik untuk sintaksnya. Sini ada dimulai nama bulan, lalu sum PV total penjualan. S total sales. From penjualan fakta fiksi. Lalu join waktu dim W on TV ID waktu sama dengan dim W ID waktu where dim W tahun sama dengan 2024 group by dim W bulan dim W nama bulan order by dim W bulan. Jadi sini saya akan memeriksa terlebih dahulu. Select dim W bulan, dim W nama bulan, sum PV total penjualan, S total sales, di mana ini adalah total sales, total omsetnya. Lalu from penjualan fakta PV, join waktu dim W on PV ID waktu sama dengan dim W ID waktu, where dim W tahun 2024, group by dim W bulan, dim W nama bulan,
lalu order by dimulai bulan. Sini saya akan mencoba untuk meran. Oke, untuk soal nomor 6, outputnya seperti ini. Dari bulan 1 sampai 12, nama bulannya Januari sampai Desember, total salesnya kita boleh melihat. Dari tahun dari bulan Januari itu 316 sampai seterusnya, lalu Februari 437, March 296, April 34 3345604, Mei 2523 830, Juni 5133245, Juli 5508198, Agustus 4438592, September 3991297, Oktober 16808800, November 6447258, dan Desember 3471138. Oke. Untuk soal nomor 7 ini datanya valid. Soal nomor 6 datanya valid. Maka untuk outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini saya akan melanjutkan ke soal yang nomor 7. Di mana soalnya yaitu presentasi kenaikan atau penurunan CTI. Untuk yang terakhir nomor 7, ini adalah analisis advance, yaitu menghitung year over year atau YOY, growth rate. Nah, di sini untuk menyelesaikannya ini dengan rapi dan mudah dibaca, saya akan menggunakan fitur CTE atau Common Table Expression. Saya mendefinisikan tabel virtual bernama total per tahun. Di sini saya akan mencoba mengetik sintaksnya. With total per tahun as select tim W tahun sum PV total penjualan S total omset from penjualan fakta PV. Lalu join waktu dim W on PV ID waktu sama dengan dim W ID waktu. Oke, where dim W tahun in tahun 2023 2024. Nah, lalu group by dim W tahun. Maaf, dim tahun. Kita tutup dengan tanda kurung. Nah, Nah, untuk penjelasannya, di sini saya membuat tabel sementara atau CTI dengan sintaks with total per tahun S, lalu mengambil tahunnya, yaitu dengan dimulai tahun, lalu menghitung total omset bersih, yaitu pada sum PV total penjualan S total omset. Nah, diambil dari fakta, lalu saya menjoin waktu itu atau menggabungkan waktunya. Di sini saya menyambungkan ID-nya juga, ambil di tahun 2023 dan 2024 pada sintaks where dimulai tahun in 2023-2024. Nah, untuk kelompokan per tahunnya, ini ada grup by dimulai tahun. Lalu,
select omset from total per tahun where tahun 2023 as omset 23 2023 lalu select total maaf total omset from total per tahun where tahun 2024 as omset 2024 lalu ini saya mengetik select total omset from total per tahun where tahun 2024 Bang select saya mengcopy saja tidak overtime ini tahun 2023 ini saya jadi terus as persentase growth. Nah, di mana di sini sintaksnya boleh kita lihat. Saya memeriksa terlebih dahulu sebelum di run. With total per tahun as select in tahun sum PV total penjualan as total penjualan as total omset from penjualan fakta PV join waktu dim on PV ID waktu sama dengan dim W ID waktu where dim W tahun in 2023 dan 2024 maaf tahun where dim tahun in 2023 2024 group by dim tahun dim W tahun lalu select total omset from
select total omset from total per tahun where tahun 2023 as omset 2023, lalu select total omset from total per tahun where tahun 2024 as omset 2024. Lalu select total omset from total per tahun where tahun 2024 sampai dengan 2024 dikurang select total omset from total per tahun where tahun 2023 itu dibagi select total from omset from total per tahun where tahun 2023 100 percentage growth. Nah, di mana di sini adalah rumusnya seperti yang dapat kita lihat. Nilai tahun ini dikurang nilai tahun lalu, lalu dibagi nilai tahun lalu, lalu dikali 100. Logika ini akan menghasilkan presentasi pertumbuhan yang akurat. Seperti yang dapat kita lihat di sini, ini adalah rumus dari nilai tahun ini dikurang nilai tahun lalu, lalu dikali 100 dengan S percentage growth. Sekarang mungkin saya akan mencoba untuk meran. Nah, setelah kita memasukkan sintaks yang tadi, maka akan keluar output omset 2023 sebesar 58.596.053, omset 2024 47156692. Lalu persentase growth-nya ada di minus 19.5224. Nah, angka persentase ini adalah indikator utama kesehatan bisnis dari tahun 2023 ke 2024. Nah, demikianlah penyelesaian 7 studi kasus SQL untuk data warehouse penjualan ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dengan memanfaatkan teknik SQL seperti aggregation, filtering, ordering, hingga CTE, kita dapat mengubah data mentah menjadi informasi strategis yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Sekian dari saya, Revaldo Anenggolan. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.